Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Solihin SPD dari SDN 270 Gentrama Sekdas Kota Bandung, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kota Bandung. Izinkan pada kesempatan ini saya memaparkan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pemantik. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 1. Pembelajaran fokus pada ketercapaian materi dan capaian KKM. Jadi murid disuguhkan hanya kepada materi pelajaran. Tidak ada nilai-nilai yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran. 2. Guru masih lebih mendominasi pada proses pembelajaran atau teacher center. Guru dianggap sebagai satu-satunya sumber dalam belajar. Tidak ada sumber lain yang digunakan di dalam proses pembelajaran. 3. Beberapa murid lebih dominan dan murid lain pasif dalam proses pembelajaran. Motivasi tidak muncul pada diri seluruh murid di dalam kelas. Murid yang merasa pandai akan lebih terlihat di kelasnya, lebih terfasilitasi oleh gurunya. Sedangkan murid yang dianggap tidak bisa, tidak terfasilitasi oleh gurunya di dalam proses pembelajaran. 4. Motivasi belajar murid masih kurang dalam pelajaran tertentu. Murid masih memilih-milih pelajaran yang menurut dia dianggap mudah. Pada pembelajaran yang menurut dia dianggap sulit, maka tidak ada motivasi untuk mempelajari pelajaran tersebut. 5. Dalam mengelola kelas, untuk mendisiplinkan murid masih menggunakan aturan dan hukuman. Jika ada murid yang bersalah, maka dia akan mendapatkan hukuman. Kelas yang baik adalah kelas yang dianggap sepi, diam, dan murid tidak melakukan aktivitas yang berlebihan. Kegiatan proses belajar mengajar sebelum mempelajari modul 1.1. Beberapa kegiatan proses belajar mengajar sebelum mempelajari modul 1.1. Murid sekedar menyelesaikan tugas untuk mencapai KKM. Guru hanya mengejar ketercapaian materi, tidak ada internalisasi nilai-nilai saat proses pembelajaran. Ketika materi tersampaikan, guru menganggap bahwa pembelajaran telah selesai. Contoh berikutnya, murid hanya duduk diam dan mendengarkan. Di sini, guru mendominasi kegiatan proses pembelajaran. Murid hanya menerima apa yang disampaikan oleh guru, tidak mencari, mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Di antaranya merubah pemikiran. Perubahan pemikiran yang saya lakukan di antaranya,
guru bukan satu-satunya sebagai sumber belajar. Murid dapat belajar dari sumber-sumber yang lainnya, seperti melalui internet, melalui video pembelajaran, atau melalui aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh guru. Berikutnya, pembelajaran berpusat pada murid. Dalam hal ini, murid sebagai subjek dan sebagai objek dalam proses pembelajaran. Murid mengkonstruksi sendiri pengetahuannya, tidak hanya mencatat, duduk, diam, menerima apa yang diberikan oleh guru, tetapi murid mencari sendiri, mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Berikutnya, menghargai karakteristik murid yang berbeda-beda. Sesuai kodrat alam bahwa potensi bakat murid berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Dalam hal ini, saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Lakukan pembelajaran sesuai dengan potensi masing-masing dari murid. Berikutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang kedua adalah merubah perilaku. Perubahan perilaku yang saya lakukan diantaranya menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Dalam proses pembelajaran tidak ada lagi hukuman. Kemudian memfasilitasi murid agar aman dari bullying atau tindakan yang membuat dia tidak nyaman. Kemudian membuat murid senang di dalam kelas dengan berbagai metode strategi pembelajaran yang dilakukan. Berikutnya, menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif untuk menumbuhkan motivasi belajar murid. Selain membuat murid senang dengan metode pembelajaran yang bervariatif, saya harapkan akan tumbuh motivasi belajar murid di setiap mata pelajaran. Perubahan perilaku berikutnya adalah memberikan kemerdekaan kepada murid untuk menggali bakat dan memfasilitasi minat murid. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa secara kodrat alam, murid memiliki potensi bakat masing-masing. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, saya mencoba memahami dan memfasilitasi keberagaman bakat dan potensi murid tersebut. Berikutnya, menerapkan disiplin positif di kelas untuk menumbuhkan perilaku positif murid. Selain menumbuhkan perilaku positif murid, dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan memberikan rasa nyaman murid untuk belajar selama di kelas atau di sekolah. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah menerapkan sistem AMO, di mana pada proses pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan di kelas dan di sekolah, menuntun murid menjadi lebih bijaksana, bukan menuntut murid. Berikutnya, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan zaman murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa murid memiliki kodrat alamnya masing-masing, memiliki bakat, memiliki potensi yang berbeda-beda satu dan lainnya. Maka pembelajaran yang dilakukan harus memfasilitasi kodrat alam atau bakat, potensi masing-masing, dan beradaptasi dengan zaman murid sekarang, di mana bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat menyebabkan pembelajaran harus beradaptasi dengan menggunakan teknologi pembelajaran pada proses pembelajarannya. Berikutnya, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid. Karena menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan atau pengajaran harus berpusat pada murid, harus berpihak pada murid dan menghamba pada murid. Apa yang dibutuhkan oleh murid harus terfasilitasi di kelas atau di sekolah. Berikutnya, mengintegrasikan nilai kearifan lokal setempat dalam pembelajaran. Jadi selain memberikan materi pelajaran,
Juga pada proses pembelajaran memasukkan nilai kearifan lokal sehingga diharapkan dapat diwujudkan oleh peserta didik setelah proses pembelajaran selesai. Berikutnya, menerapkan konsep Merdeka Belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Dalam proses pembelajarannya diinternalisasikan dimensi-dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila, sehingga setelah proses pembelajaran diharapkan juga muncul satu atau beberapa dimensi profil pelajar Pancasila pada diri murid. Berikutnya, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa menyenangkan pada diri murid. Diharapkan dengan rasa senang, dengan kebahagiaan murid, maka akan tumbuh motivasi belajar berikutnya. Kesimpulan, pendidikan adalah proses menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan bukan hanya proses pemberian materi pelajaran saja, namun penanaman budi pekerti agar murid menjadi lebih bijaksana. Proses pendidikan sejatinya adalah berhamba pada murid. Sekian, terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.